Sarjana dengan NIM 23080100227 dari kelompok 1 Dinamika Investasi Langsung di Tengah Perkembangan Ekonomi Digital, Peluang dan Hambatan Regulasi. Perkenalkan, nama saya Balvin Aryo Wicaksono dengan NIM 2308010012. Latar belakang, perkembangan ekonomi digital membawa perubahan struktural dalam perekonomian global, termasuk dalam pola dan karakteristik investasi langsung dari aset fisik menuju aset digital seperti data, platform, dan kekayaan intelektual. Di Indonesia, investasi langsung berkembang ke sektor teknologi informasi, e-commerce, fintech, dan model bisnis berbasis platform digital seiring dengan peran ekonomi digital, yakni sebagai motor pertumbuhan nasional. Transformasi ini menimbulkan kompleksitas hukum seperti perlindungan data pribadi, keamanan cyber, hak kekayaan intelektual, serta ketidakpastian regulasi yang sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Ekonomi digital juga menghadirkan peluang strategis dalam investasi seperti pengembangan kecerdasan buatan, Internet of Things, energi terbarukan, dan infrastruktur digital yang mendorong kolaborasi investasi lintas batas, serta peningkatan efisiensi ekonomi. Tetapi di sisi lain, ada tantangan utama, yakni regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi efektivitas dan stabilitas iklim investasi. Dengan demikian, dinamika investasi langsung dalam ekonomi digital menunjukkan adanya peluang besar sekaligus hambatan regulasi yang memerlukan kepastian hukum dan harmonisasi kebijakan yang adaptif. Perkenalkan, saya Rizky Fitrianti Apriliani dengan NIM belakang 190. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dinamika investasi langsung dalam ekonomi digital. Investasi adalah kegiatan menanamkan sebagian sumber daya atau pendapatan saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Salah satu bentuknya adalah dengan cara investasi langsung. Investasi langsung yaitu penanaman modal oleh investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memperoleh kepemilikan dan kendali terhadap suatu perusahaan atau usaha. Bentuknya dapat berupa pendirian perusahaan baru, akuisisi perusahaan yang sudah ada, atau penyertaan modal dalam badan usaha. Di Indonesia, kegiatan penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang menjelaskan bahwa penanaman modal merupakan kegiatan menanamkan modal oleh investor dalam negeri maupun asing untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya ekonomi digital, yaitu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, internet, dan sistem informasi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Transformasi ini telah mengubah pola investasi dari yang sebelumnya berfokus pada sektor manufaktur dan sumber daya alam menjadi investasi di sektor berbasis teknologi digital. Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital karena jumlah penduduk yang besar, peningkatan akses internet, serta dukungan kebijakan pemerintah seperti sistem online single submission atau OSS untuk mempermudah perizinan usaha. Masuk kepada pembahasan mengenai peluang dari perkembangan ekonomi digital dalam mendorong investasi langsung. Perkembangan ekonomi digital memberikan peluang besar dalam mendorong investasi langsung di berbagai sektor berbasis teknologi. Transformasi digital membuka kesempatan bagi investor untuk menanamkan modal, tidak hanya pada aset fisik, tetapi juga pada aset digital seperti aplikasi, data, dan kekayaan intelektual. Selain itu, pertumbuhan sektor e-commerce, fintech, startup teknologi, dan infrastruktur digital meningkatkan minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Ekonomi digital juga menciptakan model bisnis baru seperti platform digital dan sharing ekonomi yang memperluas peluang investasi pada berbagai sektor yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Kemudahan akses pendanaan melalui modal ventura dan crowdfunding memungkinkan perusahaan rintisan memperoleh investasi secara lebih cepat dan efisien.
Di samping itu, dukungan kerangka hukum berinvestasi serta pembangunan infrastruktur digital membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan inovasi teknologi, memperluas layanan keuangan digital, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital tidak hanya meningkatkan investasi langsung, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perkenalkan, saya Triana Nurweni dengan NIM 23080101111. Di sini saya akan membahas terkait hambatan regulasi. Hambatan regulasi dapat terjadi ketika ketentuan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi digital tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, memiliki prosedur yang terlalu rumit, atau bahkan belum didukung oleh landasan hukum yang memadai. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para investor karena tidak adanya jaminan mengenai konsistensi maupun stabilitas dari regulasi yang mengatur kegiatan usaha digital di suatu negara. Akibatnya, kondisi ini mendorong investor untuk bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Hambatan regulasi juga dapat dalam bentuk pembatasan terhadap kepemilikan modal asing pada perusahaan yang bergerak di sektor digital. Sejumlah negara memberlakukan kebijakan yang mengatur batas maksimum kepemilikan saham oleh investor asing, khususnya pada sektor-sektor yang dianggap strategis termasuk teknologi dan juga ekonomi digital. Kebijakan pembatasan tersebut berpotensi untuk menurunkan minat dari investor sendiri untuk menanamkan modal secara langsung karena keterbatasan kepemilikan tersebut menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh kendali penuh terhadap perusahaan yang akan mereka tuju untuk investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Setia Ramadhani dengan NIM 23080100014. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari hambatan regulasi terhadap investasi, yaitu terdapat pada TikTok Shop setelah ada revisi dari Peraturan Menteri Dagang Nomor 31 Tahun 2023, tepatnya pada pasal 13 ayat 3, itu ada pelarangan untuk menghubungkan antara platform penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dengan yang di luar PPMSE, yang artinya dilarang menggabungkan antara media sosial dengan e-commerce. Setelah kita ketahui sendiri bahwasannya TikTok Shop itu dia menggabungkan antara media sosial TikTok dengan e-commerce, yakni TikTok Shop. Oleh karena itu, setelah ada regulasi ini, itu memaksa investor TikTok untuk menghentikan operasional dari fitur belanja di aplikasi utamanya. Nah, pada saat ini terdapat kesepakatan baru, yaitu akhirnya TikTok berinvestasi lebih besar untuk mengakuisisi Tokopedia sehingga dapat beroperasional dalam fitur belanjanya secara legal di Indonesia. Nah, itu tadi contoh kasus dari hambatan regulasi terhadap investasi. Perkenalkan, nama saya Ana Yuliana dengan NIM 230801009. Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan pada dinamika investasi langsung di Indonesia. Investasi yang sebelumnya berfokus pada sektor fisik seperti manufaktur dan infrastruktur, kini mulai beralih ke sektor teknologi digital seperti e-commerce, fintech, dan berbagai platform digital lainnya. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga strategi investor dalam menanamkan modalnya. Di sisi lain, ekonomi digital itu membuka peluang besar bagi peningkatan investasi langsung, pertumbuhan penggunaan internet, berkembangnya startup, serta digitalisasi UMKM, dan menarik minat investor domestik maupun asing. Dukungan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur digital dan penyederhanaan perizinan juga memperkuat ekosistem investasi di Indonesia. Namun, investasi di sektor ini masih menghadapi hambatan regulasi, seperti aturan yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi, prosedur perizinan yang kompleks, serta kebijakan terkait perlindungan data dan kepemilikan asing. Oleh karena itu, diperlukannya lah regulasi yang lebih adaptif dan transparan agar dapat mendukung inovasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para investor. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.